Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Virgi Aulia dengan nomor NPM 20202020064. Di sini saya akan mempresentasikan etnografi studi tentang manusia dan kebudayaan. Nah, di slide pertama ada pengertian etnografi. Etnografi adalah jenis metode penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi. Etnografi dapat dipahami sebagai gambaran sebuah kebudayaan, hasil konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperolehnya selama melakukan penelitian di lapangan. Dan dengan belajar etnografi, berarti belajar tentang jantung dari ilmu antropologi, khususnya antropologi sosial. Etnografi sebagai model penelitian sosial bisa dikatakan sebagai panorama studi lapangan yang cukup distintif, di mana seorang etnografer akan terlibat langsung di dalamnya dalam kurun waktu yang lama. Hal itu bertujuan untuk memudahkan pengamatan akan fenomena sosial yang terjadi. Secara lebih jauh lagi akan memudahkan dalam melakukan interpretasi data yang didapat. Ciri khas dari metode etnografi ini adalah yang pertama, sifatnya yang menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, deskripsi yang kaya. Dan yang ketiga, analisa kualitatif dalam rangka mendapatkan cara pandang pemilik kebudayaan. Tujuan etnografi. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan tersebut, dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsinya mengenai dunia. Gratz berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama seharusnya kita tidak hanya melihat pada teori-teori atau temuan yang telah ada, dan bukan pula apa yang telah dikatakan oleh antropologis tentang ilmu pengetahuan itu. Namun, kita perlu melihat pada apa yang telah dilakukan oleh para praktisi dan dalam antropologi sosial. Apa yang dilakukan oleh praktisi adalah etnografi. Selanjutnya, awal mula etnografi. Proses kajian yang dilakukan dalam menemukan teori-teori kebudayaan hanya melalui bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia yang dikumpulkan oleh para musafir, penyebar agama, pegawai kolonial, dan penjelajah alam. Dengan bahasan terhadap tulisan-tulisan tersebut, para peneliti berupaya membangun tingkat-tingkat perkembangan evolusi budaya manusia dari masa mula manusia muncul di muka bumi sampai masa kini. Studi etnografi sebagaimana dikenal dalam antropologi, dikenal juga dalam batasan-batasan tertentu sebagai studi kasus. Syarat utama dalam studi kasus etnografi adalah peneliti itu sendiri harus hidup di antara subjek dan objek yang ditelitinya untuk waktu yang relatif cukup bagi si peneliti untuk dapat hidup terintegritas dengan masyarakat yang ditelitinya. Edward Goodenough berpendapat bahwa budaya bukanlah suatu fenomena material, akan tetapi sebuah pengorganisasian atas benda-benda, manusia, perilaku, atau emosi yang dimiliki oleh manusia dalam pikiran atau mind. Selanjutnya ada etnografi model Spradley. Metode etnografi merupakan salah satu tipe penelitian yang khas dan mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Dalam perkembangan etnografi, kemudian memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Lalu, ada etnografi dalam tradisi keilmuan Islam. Perkembangan peradaban manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lainnya di dunia ini. Peradaban manusia hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wujud peradaban manusia sangat cepat berkembang adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain untuk juga terus ikut berkembang. Sekian materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.